siang, Ibu. Selamat siang juga, Bu. Saya mau konsultasi mengenai ASI eksklusif. Baik, silakan duduk dulu, Bu. Sebelum saya memulai konsultasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apa Ibu berkenan? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Luki Rahmawati. Saya di sini sebagai ahli gizi Puskesmas dan konselor ASI. Ada masalah apa ya, Bu? Begini ya, Bu. ASI saya tidak keluar. Kira-kira kenapa ya? Baik, mohon izin dengan Ibu siapa ini? Nama saya Jenny. Baik, dengan Ibu Jenny ya. Kalau boleh tahu usia Ibu sekarang berapa? Sekarang umur saya 29 tahun, Bu. Apa pekerjaan Ibu sekarang? Saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan makanan kaleng. Baik, Ibu Jenny bekerja di sebuah perusahaan. Alamat rumahnya di mana ya, Bu? Rumah saya dekat sini, Bu. Ada di Jalan Terusan, Surabaya. Untuk balitanya sekarang usia berapa, Bu? Anak saya usianya 4 bulan. Kemudian apa masalah yang Ibu hadapi sekarang? Begini ya, Bu. Sejak saya sudah masuk kerja, produksi ASI saya mulai berkurang. Sedangkan anak saya menangis terus kalau tidak diberi susu. Saya sudah mencoba untuk meminum perlancar ASI, tapi tetap saja keluarnya sedikit, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Apakah Ibu punya riwayat penyakit? Tidak ada, Bu. Baik, mohon izin, waktu untuk konseling ASI ini kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit, karena saya harus melakukan screening mengenai pola makan hingga kebiasaan Ibu. Apakah Ibu berkenan? Boleh, Bu. Oke, saya mulai dari berat badan dan tinggi badan. Berapa berat badan Ibu dan tinggi badan Ibu sekarang? Tadi saya sudah timbang. Berat badan saya 50 kg. Kemudian tinggi badan saya 150 cm. Baik, saya hitung dulu ya Bu, indeks massa tubuhnya. Ya. Setelah saya hitung, status gizi Ibu termasuk kategori gizi normal dengan hasil IMT-nya 23,11. Kemudian kapan terakhir Ibu melakukan pemeriksaan laboratorium? Sudah lama sekali saya periksa laboratorium. Terakhir waktu saya periksa pas hamil 7 bulan, Bu. Baik, keluhan apa yang Ibu rasakan kalau ketika menyusui? Payudara saya agak lecet, Bu. Jika tidak disusukan rasanya sakit, nyeri. Kemudian badan agak demam. Tetapi saya susukan pun keluarnya tidak terlalu banyak. Sudah berapa lama Ibu merasakan keluhan tersebut? Sejak saya mulai bekerja, waktu anak saya umur 3 bulan, Bu. Baik, saya mau menanyakan tentang kebiasaan makan Ibu selama ini. Apakah Ibu berkenan? Dalam sehari, iya, Bu. Dalam sehari berapa kali Ibu makan makanan pokok? Sehari saya biasa makan 2-3 kali, Bu. Tergantung situasi atau kondisi. Kadang ngemil juga. Untuk camilannya saya sebut snack ya Bu. Sehari bisa berapa kali makan snack?
Tergantung, Bu. Kalau makan nasi 3 kali, ngemilnya 2 kali. Waktu pagi sama sore. Tapi kalau makan 2 hari sekali, saya ngemilnya 3 kali atau lebih. Untuk makanan utama terdiri dari apa aja ya, Bu? Untuk makanan yang jelasnya ada nasi. Lauknya kadang ada ayam, kadang telur atau ikan. Seadanya sih, Bu. Tapi untuk tahu dan tempe jelas ada. Apakah Ibu juga mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari? Kalau sayuran nggak setiap hari, Bu. Sesempatnya sama masak. Kalau bangunnya enggak kesiangan, saya nggak makan sayur. Tapi untuk buah-buahan, saya selalu mengusahakan ada. Berapa porsi nasi yang Ibu konsumsi tadi pagi? Saya ambil 2 entong sekali makan, Bu. Kira-kira apakah juga seperti ini, Bu? Porsinya seperti ini? Iya, Bu. Baik. Kalau dalam ukuran rumah tangga, 1 entong setara dengan 3/4 gelas ya, Bu. Berarti yang Ibu konsumsi tadi pagi sekitar 150 gram nasi sekali makan. Kemudian untuk lauknya apa ya, Bu? Tadi pagi lauknya telur ceplok 1 sama tempe goreng 1. Tempe baik tadi pagi telur ceplok dan tempe goreng. Telur ceploknya 1 butir, Bu. Seperti ini, segini. Iya, Bu. Ya, ini kurang lebih 60 gram ya, Bu, 1 butir. Kemudian untuk tempenya, Bu, apakah seperti ini ukurannya? Iya. Apakah kebanyakan? Iya. Segitu, Bu. Baik, berarti ini 1 potong tempe 50 gram ya, Bu. Untuk lauknya habis, apa ada sisa? Habis tadi pagi. Baik. Untuk sayurnya yang dikonsumsi apa ya, Bu, tadi pagi? Sayur tadi pagi. Tadi nggak ada tadi pagi. Cuman saya nasi kecap aja. Kira-kira 1 sendok makan gitu, Bu. Baik, apakah juga konsumsi buah-buahan, Bu? Barusan saya makan pisang 1 buah, Bu, karena lapar. Untuk pisang, kalau boleh tahu apa seperti ini, Bu? Apa kebesaran? Iya, segituan, Bu. Ini habis ya, Bu? Apa ada sisa? Iya. Habis. Habis. Kurang lebih 1 biji pisang ini, Bu, ya, 75 gram. Ya. Baik, untuk kira-kira semalam makan apa ya, Bu? Semalam saya beli nasi goreng sama jus jambu. Nasi gorengnya habis kah, Bu? Apa masih ada sisa? Nggak habis, Bu. Cuman separuh aja, tapi jusnya habis. Kalau begitu, separuh dari porsi ini ya, Bu? Iya. Baik. Separuh dari porsi ini kurang lebih 75 gram. Kemudian, kira-kira untuk sendok makan, nasi gorengnya habis berapa ya, Bu? Palingan sekitar 7-8 sendok makan. Untuk isi nasi gorengnya ada apa aja, Bu? Semalam nasi ayam suwir sedikit, sosis sedikit, terus tambah telur ceplok 1. Untuk ayamnya, apakah segini, Bu? Apa kebanyakan yang disuwir? Iya, segituan, Bu. Begini, Bu, ya, yang Segituan. disuwir. Kemudian Ya. untuk telur ceploknya 1, apa separuh butir? Iya, 1 butir. 1 butir, Bu, ya. Hmm. Kemudian untuk jus jambunya pakai susu kah, Bu? Iya, semalam dipakai susu kental manis. Untuk jus jambunya segini, Bu. Apa kurang? Segituan, Bu.
Kalau begitu ini sekitar 200 mili ya Bu, jus jambunya. Untuk nasi gorengnya tidak ada sayur Bu. Ada, tapi cabai sedikit. Apakah sampai 100 gram satu mangkok? Atau satu mangkok? Nggak sampai. Apa lebih? Enggak sampai. Ya, Untuk sorenya apa Ibu ada camilan? sore enggak cemilan, Bu. Jadi tadi sore tidak ada camilan Bu ya. Tapi siang kemarin makan kan Bu? Iya, Bu. Kalau boleh tahu apa yang dikonsumsi ya Bu? Siang kemarin saya makan nasi sup sama ayam goreng. Nasinya berapa sendok makan Bu? Kemarin habis sepiring. Kurang lebih porsinya seberapa ya Bu? Kayak tadi pagi, Bu. Baik, berarti segini Bu. Iya. Ya, berarti kurang lebih 150 gram ya Bu. Sekitaran dengan 2 entong nasi. Untuk sayur sopnya isi apa saja ya Bu? Tadi pagi isi sayur sup wortel, bunci, sama kentang sama kol, Bu. Untuk sayurnya berapa porsinya Bu? Kira-kira Gimana, Bu? seberapa? Untuk sayurnya kira-kira seberapa porsinya? Setengah mangkok, Bu. Baik. Untuk lauknya apa ya Bu? Halo, Bu Jenny. Iya. Untuk lauknya apa? Lauknya tadi pagi ayam goreng 1 potong sama tempe. Ayamnya kira-kira segini Bu? Iya, Apakah segituan, Bu. habis apa tidak? Habis. Habis ya. Kemudian Ya. untuk tempenya segini? Iya. Apa satu biji apa 2 biji Bu? Satu potong. 1 biji aja. Oh, 1 baik. potong. Kira-kira ada berapa gelas air yang dikonsumsi setiap hari Bu? Kalau untuk minum air putih nggak terlalu banyak, Bu, karena saya kan bekerja. Waktu kerja ya nggak bisa minum air. Biasanya waktu istirahat saja. Kira-kira berapa gelas ya Bu? Misalkan Ibu kesusahan menghitung gelas, kira-kira habis berapa botol? Kalau botol paling tidak habis 2 botolan aqua ukuran tanggungan per hari, Bu. Baik, saya hitungkan dulu ya jumlah yang dikonsumsi dalam sehari. Baik, Bu. Ya Bu. Iya.
Baik, Bu. Terima kasih sudah menunggu. Dari hasil perhitungan saya, ditemukan sekitar 2.500 kilokalori per hari, Bu, dengan rincian sebagai berikut. Ini, Bu, ya. Untuk perhitungan BMR, saya kalikan dengan faktor aktivitas dan faktor stres, ketemu 2009 kilokalori. Tapi karena Ibu menyusui, jadi ada penambahan kurang lebih 500 kilokalori. Jadi kebutuhan Ibu menyusui sekitar kurang lebih 2.500 kilokalori. Dari hasil recall tadi, yang saya tanyakan mengenai yang Ibu konsumsi selama 1 hari, total asupan Ibu belum mencukupi kebutuhan perharinya. Selain itu, kurangnya konsumsi sayur-sayuran dan kebutuhan air per hari. Ibu menyusui harus banyak minum air karena komponen utama ASI adalah air. Kemudian, untuk membantu memperlancar ASI, Ibu menyusui harus banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sedangkan untuk memenuhi zat gizi yang terkandung di dalam ASI, Ibu harus mengonsumsi makanan tinggi protein dan energi. Halo, Ibu Jenny. Ya. Kalau begitu, berapa banyak yang harus saya makan setiap hari? Bentar, saya buatkan contoh menu beserta ukuran rumah tangganya dalam sehari. Ibu, ini ada contoh menu untuk Ibu menyusui. Kelihatan, Bu? Apa belum jelas? Ini ada contoh menu sehari, Bu, untuk Ibu menyusui. Kalau pagi, Ibu bisa mengonsumsi nasi, telur dadar, tempe bumbu Bali, dan urap sayur. Kemudian nanti jam 10, snacknya berupa bubur kacang hijau. Untuk nanti siang, untuk konsumsi nanti siang jam 12 sampai jam 1 ya, Bu. Ini ada nasi, ikan bakar, tempe keripik, dan sayurnya ada sayur asem, dan buahnya ada pepaya. Kemudian di jam 4, snack jam 4 sore, Bu ya, ada kue talam dan buah jeruk. Untuk nanti malam, jam 6 malam, ada nasi, lauknya daging bumbu balado, tahu goreng, dan capcay sayuran. Untuk buahnya ada apel, Bu. Kemudian nanti jam 12, di sini ada selingan berupa susu. Susu yang bagus buat Ibu menyusui adalah susu Ibu menyusui, Bu ya.
Kalau bisa yang bagus susu menyusui, bukan susu UHT atau susu kental manis atau susu sapi segar. Karena kandungan yang ada di susu ibu menyusui tidak sama Bu, di susu lainnya. Selain dari faktor asupan, ada faktor lain yang juga mempengaruhi produksi ASI. Misalnya faktor stres, faktor lingkungan berupa dukungan suami atau keluarga, dan frekuensi memberi ASI. Ibu Jenny, mohon maaf, Bapak bisa mendengar saya? Mohon maaf, Bu. Suami saya memang tidak pernah membantu dalam mengurus rumah tangga. Semua pekerjaan dipasrahkan ke saya, sedangkan saya juga bekerja. Sampai di rumah saya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Frekuensi memberi ASI juga berkurang karena saya sudah merasa capek. Tiap hari berulang seperti itu, Bu. Baik, Ibu Jenny, semua wanita memang ditakdirkan menjadi ibu akan mengalami proses menyusui. Tidak ada susu formula yang bisa mengalahkan ASI. Proses menyusui ini hanya akan terjadi setelah seorang wanita melahirkan. Peran seorang ayah di sini adalah membantu dan membantu pekerjaan ibu selama menyusui agar terhindar dari stres. Ayah bisa melakukan pijat oksitosin, mendampingi ibu selama proses menyusui, dan melakukan pekerjaan rumah. Di sini, Bu, ya, selain dari faktor yang saya sebutkan di atas, frekuensi memberi ASI yang bagus adalah setiap 2 jam sekali. Itu pun minimal 2 jam sekali. Karena ASI semakin sering diberikan atau disusukan, maka dia akan semakin banyak, Bu. Tetapi jika tidak sering dikeluarkan, maka ASI tersebut juga akan susah untuk keluarnya, atau keluarnya akan semakin sedikit. Jadi frekuensi ASI juga mempengaruhi banyaknya ASI yang keluar. Saya ingatkan untuk setiap pasien saya ya, mohon maaf Bu, setiap pasien yang ada masalah dengan ASI, saya selalu mengingatkan untuk memberi ASI setiap 2 jam sekali. Kalau bisa 1 jam sekali, meskipun bayinya dalam keadaan tidur. Jika memang kondisi bayinya tidak mau menyusui, sebaiknya dibantu dengan untuk memompa ASI. Karena selama apalagi dengan ibu yang kondisinya sekarang bekerja, Bu, ya, ibu kalau bisa sudah menyimpan stok ASI perah. Karena selama nanti ibu bekerja, anaknya ini pasti tetap akan membutuhkan ASI. Jadi ibu sudah mempunyai stok ASI perah. Bu, ASI di sini bisa bertahan sampai beberapa bulan, Bu, jika disimpan dalam suhu freezer. Tapi jika disimpan dalam suhu ruang, ASI hanya bertahan selama 6 jam saja. Nah, maka dari itu, ibu harus sering-sering memompa atau mengeluarkan ASI agar ASINya semakin lancar, Bu. Gitu. Di sini peran ayah sangat penting untuk membantu ibu. Berarti seharusnya saya juga mengajak suami untuk mengikuti konseling ini ya, Bu. Biar tahu seorang peran ayah selama proses menyusui. Benar, Bu. Mungkin Ibu Jenny bisa merundingkan dengan Bapak mengenai pentingnya ASI untuk bayi. Di sini Bapak juga sangat penting, Bu, perannya untuk ibu menyusui. Tidak ada yang namanya
ibu menyusui jika tidak didampingi dengan seorang bapak, karena proses menyusui itu akan membutuhkan tenaga. Sedangkan ibu menyusui jika stres, ya jika terkena faktor stres, ASI-nya tidak akan keluar, Bu. Makanya ibu juga harus menghindari faktor stres. Karena dengan bantuan bapak, mungkin faktor stresnya bisa berkurang. Dengan cara bapak membantu pekerjaan rumah tadi, kemudian bapak bisa mengajak ibu jalan-jalan, kemudian mendampingi ibu waktu menyusui dengan cara memberi pijatan oksitosin, itu sangat membantu, Bu. Jika bapak hanya memasrahkan, dalam artian hanya memasarkan pada ibu yang sedang menyusui, faktor ibu ini akan mempengaruhi stresnya juga, sehingga ASI-nya hanya keluar sedikit. Ibu apalagi ibunya juga sedang bekerja, Bu, ya, bekerja kan. Kalau bekerja ini faktor stres juga dari pekerjaan juga pengaruh. Makanya ini segera kalau ada masalah rundingkan dengan suami, Bu, agar suaminya tahu atau peka tentang masalah yang ibu hadapi sekarang, seperti itu. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Sementara ini saya coba dulu di rumah. Baik, Bu. Kemudian jangan, yang saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk menerapkan PHBS-nya ya, Bu. PHBS-nya di sini, ya, sering-sering Ibu mencuci tangan sebelum dan sesudah proses menyusui. Ya, kemudian untuk membersihkan daerah puting atau payudara, kalau bisa hanya menggunakan handuk hangat, Bu. Jangan menggunakan betadin atau obat merah atau alkohol. Ya, hanya cukup dikasih handuk hangat, kemudian sering-sering mengganti branya ya, Bu. Sering diganti seperti itu. Kemudian yang saya ingatkan lagi, kalau bisa proses menyusuinya bergantian dari kiri ke kanan, kanan dan ke kiri. Ibu bisa nanti itu, Bu, buku pingnya bisa dibaca lagi. Di situ ada beberapa proses cara menyusui yang benar. Kemudian cara menyimpan ASI perah yang benar ada di situ, Bu. Buku pingnya harus tetap disimpan dan dirawat ya, Bu, karena nanti berguna sampai anak umur 5 tahun. Seperti itu ya, Bu. Semoga bermanfaat atas informasi yang sudah saya berikan. Jika sewaktu-waktu ada yang ditanyakan, bisa menghubungi saya lagi, Bu. Baik, Bu. Terima kasih sudah membantu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Apa masalah yang Ibu hadapi sekarang ya? Ini sejak saya sudah masuk bekerja, produksi saya mulai tidak lancar. Sedangkan anak saya menangis terus kalau tidak diberi susu. Saya sudah minum pelancar ASI, tapi tetap saja keluarnya cuma sedikit. Oh iya, sudah minum perlancar ASI, tapi ASINya tetap keluar sedikit ya, Bu? Oh gitu ya. Nah, Ibu mohon maaf ya, mau bertanya lagi, apakah selama ASINya keluar sedikit, apa Ibu sudah memberikan susu formula kepada si Dede? Belum, Bu. Selama ini memang belum saya kasih support, tapi dari orang tua, kemudian dari tetangga, banyak yang menyuruh saya untuk dibantu dengan susu formula. Tapi saya masih berusaha cuma menghasilkan ASI eksklusif aja. Oh iya, berarti tetap ya kasih formula ASI eksklusif pada si Dede ya. Tapi Ibu mohon maaf mau bertanya lagi, tapi si Dedenya
berat badannya nggak berkurang kan? Mungkin bulan ini sudah di posyandu atau belum? Ke posyandu atau belum? Kalau ke posyandu rutin ya Bu. Untuk berat Rutin badan ya. naiknya naik, tapi nggak naik banyak, tapi sesuai KMS sudah sesuai indikator yang ada di KMS itu. Oh iya. Ada di KMS ya Bu. Oh iya. Berarti seperti di sini ya Bu, si adenya kan umur 4 bulan, berarti berat badan si Dede 6 kilo ya? Seperti Iya. yang ada di sini. Iya, Oh Bu. iya. Ya kalau sesuai KMS, si Dedenya berat badan masih dikategorikan baik ya Bu. Oke. Berarti si Dedenya nggak masalah. Mohon maaf, mau bertanya lagi Bu. Apa ya penyakit? Saya tidak ada Bu, tidak ada penyakit apa-apa. Tidak ada ya Bu. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu mohon izin untuk kita mulai konseling ASI ya Bu. Ini kurang lebih memakan waktu 30 menit Bu. Karena saya harus melakukan screening mengenai pola makan atau kebiasaan Ibu ya. Apakah Ibu berkenan? Oke. Oke, kita mulai ya. Saya mulai dari berat badan dan tinggi badan Ibu. Kira-kira berat badan Ibu berapaan? Mungkin kalau belum ditimbang, mari kita mulai timbang dulu. Tadi saya sih sudah menimbang Bu, sudah timbang berat badan kan. Berat badan saya 52 kilo, kemudian tinggi badannya 150 cm. Oh iya, baik. Berarti sudah timbang ya Bu. Berat badannya 52 kilo, tingginya 150. Baik, saya hitung dulu indeks massa tubuhnya ya Bu. Tunggu sebentar ya Ibu. Baik, setelah saya hitung status gizi Ibu termasuk kategori gizi normal ya. Saya mau bertanya lagi Bu, kemudian kapan terakhir Ibu melakukan pemeriksaan laboratorium? Sudah lama saya nggak bisa laboratorium Bu. Terakhir itu waktu saya hamil dapat 7 bulan. Kan ada KNG terpadu. Terakhir itu saya periksa lab, sampai sekarang saya belum periksa lab lagi. Oh iya ya, 7 bulan. Berarti sudah lama sekali ya Bu. Dari semenjak hamil 7 bulan, sekarang si dedenya udah 4 bulan loh Bu. Ya, baik Bu. Keluhan apa yang Ibu rasakan ketika menyusui? Payudara saya ini agak lecet tuh. Jika tidak disusukan rasanya tuh agak nyeri. Tetapi kalau disusukan pun keluarnya juga tidak banyak, cuma sedikit. Oh iya. Sudah berapa lama sih Bu merasakan keluhan tersebut? Sejak saya masuk kerja, kan cuti saya cuma 3 bulan. Jadi 3 bulan itu saya masuk kerja, kemudian sekarang anak saya sudah 4 bulan, jadi kurang lebih 1 bulanan. Berarti sudah 1 bulan ya Bu? Berarti ini Ibu pertama kali ya datang ke Vaskes, misalnya ke sini ya Bu? Iya.
Oh, nggak pernah ke klinik gitu atau langsung nggak pernah ya, Bu? Kenapa, Bu? Oh, iya. Maksudnya gini, Bu. Kan setelah kan si dedenya sekarang kan udah 4 bulan, sedangkan Ibu merasakan itu dari si dede mulai waktu Ibu kan berarti sebelumnya nggak pernah kemana-mana baru ke sini, iya kan? Iya. Iya. Oh iya, oh iya baik Bu. Saya mau menanyakan sedikit tentang kebiasaan makan Ibu selama ini. Apa Ibu berkenan? Oh, baik ya Bu. Dalam sehari berapa kali Ibu makan makanan pokok? Sehari saya bisa makan nasi 2 sampai 3 kali, Bu. Tergantung situasi dan kondisi juga. Oh iya. Untuk cemilannya saya sebut snack ya Bu. Sehari berapa kali makan snack Bu? Tergantung juga sih, Bu. Kalau makan nasinya 3 kali, saya ngemilnya paling cuma 2 kali. Waktu pagi sama sore. Tapi kalau saya makan nasinya cuma 2 kali, saya bisa ngemilnya 3 kali atau lebih. Iya, sejak ya Bu, pasti di kantor ngemil, sudah kenakan ngemil pasti ada ya Bu. Oh. Lebih Untuk seringnya makanan utamanya terdiri dari apa? makanan utama yang jelas ada Gimana nasi. Bu? Makanan utama yang jelas ada nasi kan, Bu. Ya, Kemudian ya. lauk-lauknya itu ada kadang ayam, kadang telur, kadang ikan. Terus untuk lauk nabatinya ya ada tahu tempe. Untuk buah-buahan kadang ada, kadang enggak. Biar Ibu nyiapkan sendiri makanan terus dibawa apa sampai jam makan beli. Itu sesempatnya saya masak. Tergantung kalau Ya, saya iya kalau bangunnya agak kesiangan ya kan. Oke, baik Bu. Ya, sayur dan buah-buahan setiap hari. Kalau sayur tidak tiap hari, Bu, sesempatnya saya masak aja. Kalau saya bangunnya kesiangan, saya nggak masak sayur. Tapi untuk buah-buahan, saya selalu mengusahakan selalu ada buah-buahan di rumah. Oh iya. Berapa porsi yang Ibu konsumsi tadi pagi ya? Saya ambil 2 entong sekali makan, Bu. Oh gitu, 2 entong ya. Baik Bu. Kalau dalam ukuran rumah tangga, 1 entong setara dengan 3/4 gelas ya Bu. Berarti kurang lebih 150 gram nasi sekali makan ya. Kemudian untuk lauknya apa ya Bu? Di pagi sarapannya mau telur ceplok 1 sama tempe goreng 1. Tempe oranye 1 ya. Kalau untuk sayurnya Bu? Di pagi nggak makan sayur sih, Bu. Cuma saya kasih kecap aja. Kira-kira 1 Oh iya. sendok makan. Oh iya ya. Apakah juga mengkonsumsi buah? Sebelum konsultasi ini saya tadi makan buah 1, makan pisang. Karena saya agak lapar. Oh iya.
Terus Ibu mohon maaf, kira-kira semalam makan apa ya, Bu? Semalam saya beli nasi goreng sama jus jambu. Nasi gorengnya dihabiskan atau tidak, Bu? Nggak habis, Bu. Cuman makan separuh aja, tapi jusnya yang habis. Oh iya, nasi gorengnya separuh aja ya, Bu. Berarti jusnya habis ya. Kira-kira berapa sendok makan nasi goreng? Sekitar 7-8 sendok makan, Bu. Sendok 7-8 sendok makan ya, Bu. Baik, Bu. Isi nasi goreng ini apa aja, Bu? Nah, jelas ada nasi untuk ya. Tapi maunya dikasih ayam suwir sedikit, sosisnya sedikit. Terus saya minta tambah telur ceplok 1. Oh iya. Berarti semalam Ibu pulang kantor langsung singgah beli ya? Iya, betul. Biar enak kan nyampe rumah kan nggak masaknya sibuk masak lagi. Apa juga kan? Iya. Iya ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Jus jambu yang dibeli semalam tadi pakai susu. Jus jambunya kemarin saya lihat dikasih susu kental manis yang putih. Kental manis. Oh iya, susu kental manis. Ibu, untuk nasi goreng itu dipakai sayur apa tidak, Bu? Ada, Bu, sayurnya, tapi masih sedikit. Sayurnya itu sayur sawi hijau. Oh iya, iya sih. Palingan nasi goreng palingan dikasih sawi sedikit atau kol itu ya, Kak. Ya. Terus Ibu mohon maaf mau tanya ini apa camilan waktu sore ada nggak, Bu? Sore kemarin saya nggak makan apa-apa, Bu. Oh iya. Tapi siang kemarin makan kan, Bu? Iya, Bu, makan. Oh. Kalau boleh tahu, Ibu konsumsi apa aja, Bu? Yang kemarin saya makan di kantin, ya. Makan sama teman-teman itu makan nasi, sayur sop, sama ayam goreng. Ayam goreng. Nasinya kira-kira berapa sendok ya, Bu, kemarin? Satu piring habis, Bu, 1 porsi ya. Kemarin habis sepiring ya? Kurang lebih porsinya seberapa, Bu? Kurang lebih porsinya kayak tadi pagi, Bu. Oh iya, tadi pagi. Berarti kurang lebih 2 entong nasi ya? Kalau untuk supnya isi apa aja ya, Bu? Supnya kemarin ada wortel, kentang, terus buncis, Iya. sama kol. Buncis, kentang sama kol ya, Bu? Kol. Kalau untuk lauknya apa aja, Bu? Untuk lauknya kemarin lauk ayam goreng, Bu, 1 sama dengan gorengnya 1. Baik. Baik, Bu. Kira-kira ada beberapa gelas yang dikonsumsi dalam sehari untuk minumnya ya, Bu?
Kalau minum sejak saya bekerja nggak begitu banyak, Bu. Karena kan saya kerja, jadi sempatnya minum ya cuman waktu istirahat aja. Kalau dulu sebelum saya kerja kan saya cuti, jadi minumnya agak banyak. Kalau sekarang tuh nggak begitu banyak. Oh, gitu ya, Bu. Emang dia Bu di kantor atau memang karena terlalu sibuk jadi lupa? Bukan karena terlalu sibuk sih, Bu. Karena memang kan waktu bekerja kita nggak boleh makan dan minum kecuali untuk istirahat. Jadi seperti itu. Satu minum kalau saya harus izin dulu, izin mau makan atau izin mau minum. Iya. Izin nggak bisa. Oh iya. Kira-kira berapa gelas ya, Bu? Misalkan Ibu kesusahan menghitung gas, kira-kira habis berapa botol? Botol paling tidak saya habis 2 botol aqua dalam sehari, Bu. Yang ukuran 600 ml. Baik, Bu. Saya hitungkan dulu ya jumlah yang dikonsumsi dalam sehari ya, Bu. Iya, Bu. Mohon sabar ya, Bu. Baik, Bu. Setelah saya hitung, saya mendapatkan 2000 kilokalori. Karena ada penambahan energi Ibu menyusui lebih 500 kilokalori kan, Bu. Jadi dari hasil recall diketahui total asupan Ibu belum mencukupi kebutuhan perharinya ya, Bu. Selain itu, Ibu kurang mengkonsumsi sayur-sayuran dan kebutuhan air per hari. Karena kan kita kalau misalnya Ibu menyusui harus banyak minum air ya, Bu, karena komponen utama ASI adalah air. Walaupun kita sibuk atau apa, tapi jangan lupa minum air ya, Bu. Kemudian untuk membantu memperlancar ASI, Ibu menyusui harus mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sedangkan untuk memenuhi zat gizi yang terkandung dalam ASI, Ibu harus mengkonsumsi makanan tinggi protein dan energi. Ya, Bu. Jadi, Bu. Kalau begitu, berapa banyak yang harus saya makan setiap hari, Bu? Oke, baik. Sebentar ya, Bu. Saya contohkan menu serta ukuran rumah tangga dalam sehari ya, Bu. Sabar ya, Bu. Seperti ini ya, Bu. Contoh seharinya, pagi, nasi, telur dadar, tempe bumbu Bali, urap sayur. Kemudian nanti jangan lupa jam 10-an, cemilan atau snack. Itu bisa bubur kacang hijau ya, Bu. Kemudian kalau untuk siangnya, nasi, ikan bakar, tempe urap, sayur asam, terus tambah buah pepaya ya, Bu. Kemudian nanti cemilannya kue talam. Terus kemudian malamnya, Bu, nasi, daging bumbu balado, kemudian capcay sayuran, buahnya apel ya. Terus
selingannya jangan lupa minum susu, Bu. Itu contoh sehari ya, Bu. Selain dari asupan, ada faktor-faktor lain yang mengaruhi produksi ASI. Misalnya faktor stres. Namanya ibu menyusui kan nggak boleh stres. Walaupun pasti kan kita ibu bekerja pasti stres karena pekerjaan, stres karena nanti pulang rumah harus kerjakan ini, pasti banyak stres ya. Tapi nggak boleh dibawa santai aja ya, Bu. Namanya juga ibu. Kemudian faktor lingkungan, dukungan suami atau keluarga. Yang pastinya kita harus mendapat dukungan dari suami, keluarga, orang-orang terdekat ya, Bu. Kemudian dan juga frekuensi memberi ASI. Frekuensi memberi ASI sebaiknya ASI itu diberikan kepada bayi ya palingnya 1 jam sekali. Kalaupun dia lagi tidur sudah lebih dari 3 jam atau 4 jam harus dibangunin ya biar dikasih susu. Terus jangan lupa ya Bu, kalau misalnya diberikan susu, kalau misalnya sebelahnya udah kosong bisa dipindahkan. Kalaupun nanti si dedenya tidur atau istirahat, bisa kalau sudah penuh bisa dipera ya, ASI pera seperti ada di buku Pink ya Bu. Ada beberapa contoh ada di buku Pink. Ini contoh atau cara menyimpan ASI yang dipera ya Bu. Ini yang ada di buku Pink di sini. Ini ya cara pertama, cara kedua, kemudian kalau sudah dipera berarti disimpannya di kulkas atau freezer. Ada cara pera, ada. Tapi ingat jangan gunakan alat yang harus menggunakan gelas kaca atau keramik, kemudian ditutup. Ini Bu, seperti ini ya Bu. Kan ini kalau misalnya kita nggak ada, bisa juga diberikan oleh suami. Karena manfaat ASI itu penting Bu untuk kekebalan tubuh, kemudian membuat si kecil lebih cerdas, berat badannya ideal, dia mendapat limpahan kolesterol, kemudian mengurangi terjadinya sindrom kematian bayi mendadak, kemudian memperkuat hubungan ibu dan anak. Terus si ibu bisa cepat langsing. Terus ada lagi Bu, pentingnya ASI bagi pertumbuhan. Karena kan ASI eksklusif untuk bayi mempunyai peran penting, yakni meningkatkan ketahanan tubuh bayi karena bisa mencegah bayi terserang berbagai macam penyakit yang bisa mengancam kesehatan bayi. Kemudian ASI juga mengandung zat antibodi. Dia membentuk kekebalan tubuh. Jadi seperti itu ya, Bu. Oke, mohon maaf Bu, karena saya memang tidak pernah membantu dalam urusan rumah tangga. Semua memang diserahkan ke saya. Sedangkan saya juga bekerja. Sampai di rumah saya masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Frekuensi memberi ASI juga berkurang karena saya juga sudah merasa capek. Setiap hari berulang seperti itu. Iya baik Bu. Itu seperti yang tadi kita harus mendapat dukungan dari suami. Ya kalau misalnya pulang bisa berkomunikasi baik dengan suami agar bisa membantu pekerjaan rumah setidaknya. Ya itu ya Bu. Karena kodratnya wanita ditakdirkan menjadi ibu mengalami proses menyusui. Tidak ada susu formula yang bisa mengalahkan ASI ya Bu. Apalagi ibu kan masih mempertahankan ya ASI, masih mau tetap memberikan ASI walaupun dari pihak keluarga, tetangga, orang tua pasti berikan formula aja, tapi ibu kan masih tetap mau memberikan ASI.
Proses menyusui ini hanya akan terjadi setelah seorang wanita melahirkan. Peran seorang ayah di sini adalah membantu agar terhindar dari stres. Bisa minta tolong suami, pijat oksitosin, terus mendampingi selama proses menyusui, melakukan pekerjaan rumah. Jadi bisa dikomunikasikan dengan suami agar bisa membantu ya, Bu. Seharusnya tadi saya Tadi dari percakapan kita dari awal pada TAD masih tetap normal. Jadi ya bisa. ya, seharusnya saya tadi ajak suami saya ya ini seperti konseling ini. Benar, Bu. Mungkin Bu Ruki bisa dirundingkan lagi dengan Bapak mengenai pentingnya ASI untuk bayi ya, Bu. Terima kasih. Karena ternyata seorang ayah itu juga mempengaruhi selama proses menyusui ini ya, Bu. Bagaimana, Bu? Ternyata selama ini ayah juga, terus orang ayah itu juga mempengaruhi proses menyusui ini. Iya, kalau dilihat dari ibunya sudah capek, harus melakukan pekerjaan rumah. Sama loh, Bu. Di sini tetangga aku juga kayak gitu, Bu. Pas aku pulang, kasihan lihat itu anaknya baru umur 2 bulan, tapi ibunya sudah kembali bekerja kan, Bu. Setelah pulang harus kerjakan ini. Jadi dukungan keluarga itu penting, apalagi si suaminya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Sementara ini saya bisa coba dulu di rumah. Baik. Oh iya, Bu. Lupa. Tadi jangan lupa HBS-nya ya, Bu. Jangan lupa cuci tangan. Kemudian membersihkan sebelum memberikan ASI kepada si Ade ya. Apalagi kita dari luar ya. Itu ya, Bu. Semoga bermanfaat atas informasi yang saya berikan. Jika sewaktu-waktu ada yang ditanyakan lagi, bisa menghubungi Bu, atau bisa langsung datang ke sini ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya.